Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang, program studi pedagogi. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu kurikulum 1984, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Pergantian kurikulum ini bukan berarti kurikulum sebelumnya itu gagal, namun merupakan upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan masa depan, perkembangan zaman, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang dianggap terlalu berpusat kepada guru. Nah, pemerintah memperkenalkan kurikulum 1984 ini yaitu CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, karakter dari kurikulum CBSA ini yaitu menekankan keaktifan siswa, dan siswa itu dituntut untuk belajar aktif, mandiri, dan guru di sini sebagai fasilitator. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu siswa itu belajar aktif, kemudian peserta didik itu dituntut untuk belajar mandiri, kemudian terjadi peserta didik itu belajar secara mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kelemahan dari kurikulum ini yaitu banyak beberapa guru yang belum memahami konsep CBSA itu secara menyeluruh. Jadi misalnya prakteknya itu aktif secara fisik, namun belum tentu aktif secara berpikir. Kemudian kelemahannya lagi yaitu belum tentu semua guru itu bisa mengimplementasikan CBSA ini. Kemudian yang kedua itu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada masuki era globalisasi, pendidikan ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi. Jadi, pemerintah memperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, karakter dari kurikulum KBK ini yaitu orientasi kurikulum ini pada pencapaian kompetensi tertentu, yaitu dan menekankan hasil belajar yang konkret. Nah, terus kelemahan dari kurikulum ini yaitu terlalu berfokus pada kompetensi tertentu, kemudian belum ada menekankan ke pendidikan karakter, terus banyak guru yang masih sulit untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum KBK, yaitu kurikulum KTSP ini kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah dan guru diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum. Nah, jadi guru itu diberi hak otonom untuk mengembangkan kurikulum. Karakter dari KTSP ini yaitu dia di kurikulumnya disusun oleh sekolah menggunakan standar kompetensi dasar, kemudian mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian sekolah memiliki hak otonom dalam mengembangkan kurikulum, menyesuaikan kompetensi dengan kondisi lokal masing-masing. Nah, kurikulum KTSP ini memiliki kelebihan, yaitu sekolah dan guru itu memiliki kebebasan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum. Kemudian ini berarti mendorong kreativitas guru dalam menyusun kurikulum tersebut. Kemudian kurikulum ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Namun kelemahan dari KTSP ini yaitu
belum semua guru itu mampu mengembangkan kurikulum itu sendiri. Kemudian terdapat kesenjangan kualitas antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kemudian tidak semua guru memiliki kompetensi yang sama dalam mengembangkan kurikulum, dan diperlukan pengawasan yang ketat dan baik untuk menjaga kualitas pendidikan. Kemudian beralih lagi ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menjawab kebutuhan untuk menjawab tantangan di abad 21, di mana harus peserta didik itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki atau 4C, yaitu critical thinking, komunikasi, communication, collaboration, dan berpikir kritis, karya memiliki karakter di mana ada 3 aspek yang dikembangkan, yaitu aspek kognitif, aspek sikap, dan keterampilan. Dan dalam kurikulum 13 ini pembelajaran itu diintegrasikan menjadi satu tema dan memakai konsep KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian dia dalam pelaksanaannya 5M ya. 5M itu mengamati, terus menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kemudian memakai penilaian autentik. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu ada keseimbangan antara kemampuan akademik dan keterampilan, ada mengembangkan karakter pada peserta didik, kemudian mendorong kreativitas guru, di mana siswa itu harus lebih aktif dan bermakna. Namun kekurangan dari kurikulum ini yaitu banyaknya administrasi guru yang harus dipenuhi, pembelajaran yang sangat lumayan padat, karena yang tadi mapel-mapel tadi dijadikan satu menjadi tema. Harus ada kemampuan atau kemahiran dari seorang guru itu untuk menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum ini. Kemudian materinya juga terlalu padat. Kurikulum terakhir yaitu kurikulum merdeka yang berlaku saat ini. Kurikulum ini lahir merupakan respon dari perkembangan dunia yang sangat besar. Karakter dari kurikulum ini yaitu fokus pada pembelajaran esensial dan mendalam. Kemudian pembelajaran ini berdiferensiasi, kemudian menggunakan CP, TP, dan ATP, memiliki lagi profil pelajar Pancasila atau profil lulusan pada saat ini. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu pembelajaran itu lebih sederhana dan mendalam. Ada fleksibilitas guru dalam mengembangkan kurikulum, dan pembelajaran itu lebih bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Namun kelemahan dari kurikulum ini yaitu membutuhkan kesiapan guru dalam memberikan pembelajaran. Harus adanya perubahan pola pikir dalam pembelajaran, kemudian implementasinya yang belum merata. Nah, perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka ini yaitu contoh CBSA. CBSA ini fokus pada keaktifan siswa, sedangkan kurikulum merdeka ini fokus pada diferensiasi dan pembelajaran mendalam, ya, karakter, diferensiasi, dan pembelajaran mendalam. CBSA ini masih bersifat terpusat. Kemudian kalau merdeka ini lebih ke kewenangan guru, ya, guru diberikan fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum. Contohnya kalau KBK, perbedaan dengan KBK dengan sekarang. KBK itu fokus pada pengembangan kompetensi, sedangkan kurikulum merdeka saat ini fokus pada kompetensi dan pengembangan karakter. Kemudian KBK itu juga fokus pada hasil belajar, sedangkan CBSA ini fokus pada pengembangan karakter dengan P5 tadi, dengan P5 atau sekarang ini adalah kokurikuler. KTSP, perbedaan KTSP dengan sekarang. Kalau KTSP kemarin itu menggunakan SK standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum merdeka ini menggunakan CP, TP, dan ATP. Kemudian KTSP itu juga menggunakan
kurikulum ya, kurikulum yang diberikan otonom, dan sekarang ini kurikulum Merdeka ini masih juga bersifat fleksibilitas tapi terukur. Kemudian kurikulum K13. K13 itu menggunakan KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum Merdeka ini menggunakan CP, capaian pembelajaran, TP dan ATP. Kemudian dari K13 itu pembelajaran menjadi satu tema. Kemudian kurikulum Merdeka ini menjadi terpisah-pisah mata pelajarannya, IPA menjadi IPS, IPAS, yang lainnya terpisah-pisah pembelajarannya. Kemudian kurikulum Merdeka ini fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam dan esensial, lebih esensial dan mendalam daripada kurikulum 13 yang lumayan agak padat materinya. Oke, demikian presentasi dari saya, paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.